karaoke juga ada. Iya, Kak. Wah, teman-teman yang lain ya, Kak ya? iya, waduh penasaran nih pastinya dong. Kayaknya anak-anak sekolah minggu nih sepertinya deg-degan nih. Siapa yang menang ya? Siapa ya? Apakah Terakhir, Kak, itu terakhir. Sekarang kita ibadah dulu, biar fokus dulu. Ya adik-adik ya, kita fokus dulu ya. Makanya karena penasaran, tetap harus fokus dulu ya. Sekarang kita akan naikkan pujian. Masih ada satu lagi. Ada satu lagi, Kak. dari ada satu lagi? Oke. Dari kecil tentu. Oh iya, karaoke. Wih, ada adik kita Brina. Karaoke. Wah, kita dengerin ya. Kakak Brina mau memuji Tuhan. Yesus disalib karena cinta saya, cinta saya, cinta saya. Yesus disalib karena cinta saya, dosa Yesus disalib karena cinta kamu, cinta kamu, cinta kamu. Yesus disalib karena cinta kamu, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta semua, cinta semua, cinta semua. Yesus disalib karena cinta semua, dosa dihapuskan. Terima kasih. Terima kasih Adek Brina dari kelas kecil sudah menaikkan satu pujian yang merupakan juga peserta lomba karaoke kelas kecil. Ya, betul, Kak. Lucu-lucu ya, Kak. Wah, lucu-lucu banget. Puji Tuhan. Jangan kalah. Kita juga yang adik-adik yang lain juga nanti nggak boleh kalah ya. Kalau nanti kakak Angel bilang sama kakak Rizka kita angkat satu pujian, ayo kita nyanyi walaupun di rumah. Ketemu secara langsung, tapi kita bisa menyanyi buat Tuhan. Tidak menghalangi kalau kita hanya di rumah saja ya, Kak Rizka. Iya, Kak. Betul, Kakak. Ya. Oke, Kakak. Langsung saja ya. Ya. Kita akan menyanyikan satu pujian. Menang bersama Yesus Tuhan. Boleh tepuk tangan juga loh, Dek. Sabar ya. Namanya masalah teknis kalau begini. Nggak mau. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya.
menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Adik-adik dulu ya Pak, kita menang bersama Yesus Tuhan. nama Yesus Tuhan. Berarti yang kita kalahkan siapa ya adik-adik? Siapa ya Kak Rizka? Yang kita kalahkan kalau kita menang bersama Yesus. Setan. Apa saya? Setan. Pokoknya kita menang bersama Yesus, segala roh jahat apapun itu kalah apa menang? Kalah apa menang? Ayo. Menang dong. Kalah ya. Kalau kita menang bersama Yesus. Oke, sekarang kita ada lagi nggak Kak? Baik, Kak. Sekarang kita akan pengakuan iman rasuli. Oke. Yuk, kita semuanya berdiri. Kita semua ya, bareng-bareng ya. Kita ada di rumah, kita boleh Siap. berdiri. Kita akan membacakan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halilintar yang tinggi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, Tuhan yang kita dikandung kandung daripada Roh Kudus, lahir lahir dari antara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, turun ke dalam kerajaan langsung pada hari yang pada ketiga, ketiga datang bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, di sebelah kanan Allah, Bapa yang maha akan datang dari sana dari sana untuk menghakimi menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kudus Gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Oke. Sekarang kemarin kita di lomba Pasca ini ada TikTok ya Kak Rizka? Iya, Kakak. Ada. Kan ya teman kita yang TikToknya ya. Ya ada kita akan saksikan bagaimana Bang Joseph TikTok Dari kelas besar. dari Oke. Down, 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 get down in my heart.
Oke. Keren ya Kakak Joseph ya. Sekarang Keren-keren dong. ada TikTok kelas Tengah. tengah nggak Kak? Ada ya? Oh, ada dong. Ada dong. Ayo kita lihat yuk. Salah teknis. Oke, sekarang kita lihat yang kelas tengah. Kelas tengah. Iya. Dari Andika Pratama, kelas tengah. Lomba TikTok. Yesus besertaku, terbang, 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 terbang luar angkasa, selam, 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 selam dalam samudra, dayung, 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 perahu di sungai. Yesus besertaku. Di diri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di surga kau ada, di rumahmu kau ada, karena Engkau Yesus. Jadi dimanapun tempat tidak menghalangi adik-adik buat TikTok. Tapi TikTok dalam Tuhan ya Kak Rizka ya. Itu Kakak, betul sekali. Nah, adik-adik tadi kan Kakak sudah sampaikan dari awal hari ini akan ada cerita puasa yang seru banget dari Kak Nestor. Nah, adik-adik simak ya baik-baik ceritanya ya. Yang ada handphone, di depan laptop yang ada laptop. Jadi, Kak Nestor cerita, adik-adik bisa simak baik-baik. Nanti kalau Kak Nestor ada pertanyaan itu ada hadiahnya loh, ya. Ada hadiahnya juga. Makanya adik-adik jangan tinggalin Zoom ya, jangan tinggalin Zoom. Oke, kita akan mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan cerita. Sebelum itu kita akan naikkan satu pujian. Yes, Yesus bangkit. Kita mau katakan sama yang lain, sama orang-orang di sekitar kita bahwa yes, Hey. Bentar ya adik-adik. Baik. Ayo, jangan coret-coret. Ya. Kita tutup dulu ininya ya, bentar. Oke. Ya. Lagunya seru, lucu dan singkat kok. Yo, boleh kita nyanyi bareng-bareng yang ada di rumah. Yesus bangkit, Yesus bangkit, maut dikalahkan, kita diselamatkan. Yesus bangkit, Yesus bangkit, maut dikalahkan. Yes, yes, yes. Yes, Yesus bangkit, Yesus bangkit, maut dikalahkan, kita diselamatkan. Yes, Yesus bangkit, Yesus bangkit, maut dikalahkan, kita diselamatkan. Yes, yes, Oke. yes. Next.
Ya, serahkan kepada Kak Nestor. Silakan Nestor. Wow. Ih, aduh, itu ada apa? Suara apaan ya? Wah, suara masuk sekolah. Ternyata hari ini ada sekolah, tapi bukan sekolah biasa. Ternyata ini adalah sekolah minggu. Halo, Kanesor ada di mana ini? Oh, ternyata Kanesor hari ini ada di KPABNKP Marturia Bekasi. Halo semuanya. Yahoo. Hari ini Kanesor senang sekali bisa bertemu dengan semua adik-adik yang ada di BNKP Marturia Bekasi. Nah, jadi, woi, stop. Udah stop, udah. Aku udah tahu hari ini masuk sekolah minggu. Oke, stop. Nah, adik-adik, siapkan hatimu. Kita mau dengar firman Tuhan. Kita doa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa kepada Tuhan Yesus. Tuhan, hari ini kami bersyukur karena kami berkumpul bersama dan mau mendengar firman Tuhan. Tolong kami selama kami dengar firman Tuhan, kami duduk tenang dan kami mengerti apa yang disampaikan melalui firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik semua, hari ini Kanesor senang sekali bisa bertemu dengan semua adik-adik yang ada di sini. Karena hari ini Kanesor akan membawakan satu kabar sukacita yang sangat luar biasa untuk semua adik-adik yang ada di Bekasi. Weh, kok aku jadi tomat sih? Kok wajahku berubah jadi tomat? Waduh, aku nggak mau jadi tomat, aku nggak mau, aku mau berubah lagi. Aku nggak mau jadi begini. Kok jadi tomat sih? Nah, udah berubah. 1, 2, 3. Aduh, kok nggak berubah sih? Ayo dong, aku nggak mau kalau tadi tomat. Nah, aku mau jadi yang lain aja. Aku mau jadi apa ya? Jadi biasa aja, jadi Kanestor aja. Nah, aku mau jadi Kanestor aja. Aku nggak mau jadi tomat begini. Udah stop. Ya, nggak mau dia adik-adik. Kok nggak mau sih? Karena mungkin karena tidak ada suara adik-adik. Tidak ada yang menyapa Kanestor hari ini. Kanestor mau dengar dulu ya. Ternyata udah bisa. Ternyata ada tadi yang bilang Yahoo dari sana. Wow. Senang banget ya. Akhirnya Kanestor berubah lagi nih wajahnya. Nah, Yahoo, Kak Nestor. Chelsea, Yahoo. Senang banget ya bisa jumpa dengan Chelsea. Nah, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, hari ini Kanesor memberitakan firman Tuhan kepada kamu tentang sesuatu yang hebat. Apa sih itu? Namun sebelumnya perkenalkan dulu ya. Nama Kanestor adalah, Kanestor ini pelayanan di salah satu lembaga pelayanan anak di Indonesia, namanya Jaringan Pelayanan Anak. Dan selain itu, Kanestor juga melayani di BNKP Jakarta. Nah, jadi kalau namanya BNKP kan udah tahu, udah kenal dengan BNKP, makanya ketika kakak-kakak dari Bekasi kasih tahu, ayo pelayanan di BNKP. Senang banget karena Kak Desu pulang kampung nih ke BNKP. Gitu adik-adik. Nah, sekarang Kak Desu mau menyampaikan firman Tuhan kepada kamu tentang sesuatu yang luar biasa. Judulnya adalah percaya meskipun tidak melihat. Percaya meskipun tidak melihat. Nah, adik-adik, kita baca firman Tuhan. Firman Tuhan dari Yohanes pasal 20 ayat 29b. Kanestor baca, setelah itu nanti kita bersama-sama membaca firman Tuhan ini. Perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Yohanes 20 ayat 29b. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Sekali lagi ya. Sekali lagi. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Oke, sekali lagi yuk. Sekali lagi kita baca sama-sama ya. Kita baca sama-sama. Yuk dari awal lagi yuk, ya. 1, 2,
3. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Wow, luar biasa sekali. Kalian semua stop screen. Siapa di sini yang mau menyebutkan firman Tuhan yang barusan kita baca ini dengan berani? Ayo, silakan. Nanti dapat hadiah. Siapa? Ayo, dibuka mic-nya, langsung disebutkan. Ayo. Siapa? Chelsea? Oke, silakan. Ayo, 1, 2, 3. Halo. Ayo disebutkan. Ayo berani. Ayo berani. Anak hebat. Ayo anak hebat. Wow, mungkin masih belum ya. Siapa lagi adik-adik? Siapa lagi yang mau menyebutkannya dengan benar? Ayo, yuk. Nanti dapat hadiah nih dari Kanestor nih. Siapa? Oh, nanti dirubah lah namanya ya. Tapi di sini ada Oppo A3s. Nah, namanya dirubah ya. Nah, yuk sebutkan firman Tuhan yang barusan kita bacakan tadi yuk. Silakan. Pasal 20 ayat Wow, sebentar. Boleh ya izinkan Kak Nestor mau ini dulu. Mau unmute semuanya dulu, baru nanti dibuka lagi ya. Oke, sekarang lagi dong. Yang Oppo tadi boleh nggak? Yang Oppo tadi siapa namanya Oppo? Lagi dong tadi. Oke, silakan yuk. Yohanes pasal 20 ayat 29b. Berbahagialah yang tidak melihat namun percaya. Wow, Joyce Lase. Wah, ternyata marganya juga sama dengan Kak Nestor. Halo. Nah, selamat ya dapat hadiah nanti ya. Dapat hadiah setelah ibadah ini. Nanti dihubungi sama kakak-kakaknya ya. Oke. Adik-adik semuanya, firman Tuhan berkata kepada kita pagi hari ini, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Dengar, coba perhatikan semuanya. Dengarkan Kak Nestor. Kak Nestor mau kasih tahu satu hal kepada kamu. Tuhan Yesus itu sangat sayang kepada semua adik-adik. Sangat sayang kepada papa dan mama, sangat sayang kepada guru-guru sekolah minggu, sangat sayang kepada om, tante, dan semua yang ada. Tapi kamu itu harus gerak-gerak pagi-pagi dari itu loh. Bukti cintanya Tuhan kepada adik-adik ini dia. Coba perhatikan. Dia datang ke dalam dunia, lahir di kandang domba, dan kita sering merayakannya di hari Natal. Lalu Tuhan Yesus juga membuktikan cintanya atau sayangnya kepada kita dengan melayani begitu luar biasa. Melakukan mujizat, membangkitkan orang mati, melakukan banyak hal-hal yang hebat. Dan kemudian buktinya apa lagi adik-adik? Tuhan Yesus cinta kepada kita, kepada adik-adik. Ini bukti cinta Tuhan yang paling besar yang tidak bisa dilakukan oleh manusia, yaitu Tuhan Yesus rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita semuanya. Papa, mama, adik-adik, kakak guru sekolah minggu, dan semua kita yang ada di sini, Tuhan Yesus sangat sayang dan cinta kepada kita semuanya. Seperti lagu berikut ini. Yuk kita ikuti dari rumah masing-masing. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku dan kepadamu. Nyanyi dengan sungguh-sungguh dari rumah masing-masing. Yesus disalibkan. Harus suaranya. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku dan kepadamu. Ya, nyanyi lagi dari awal. Yesus disalibkan. Suaranya nggak ada deh kayaknya, Kak.
Mana sih suaranya? Kak Nestor suaranya kayaknya belum di-share. Oke, belum masuk suaranya ya. Oke, kita ulang dari awal ya. Ini Udah, bukti oke, cinta udah. Tuhan buat kita. Dan sekarang kita lihat. Ya, nyanyi dari rumah masing-masing. Yesus disalibkan karena cintanya kepadamu dan kepadaku. 1, 2, 3, go! Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepada. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Kita ulang dari awal lagi. Ayo katakan sama-sama. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku dan kepadamu. 1, 2, 3. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku dan kepadamu dan kepada kita. Wah, bukan hanya kepada adik-adik saja, tapi termasuk juga papa dan mama. Nah, sekarang lihat apa yang kami katakan. Adik-adik, kenapa Tuhan Yesus rela mati di atas kayu salib? Kenapa Tuhan Yesus rela disalibkan? Nah, dengar kabar ini. Aku, Kak Nestor, kamu, kita semua yang ada di sini, papa, mama, kakak-kakak guru sekolah minggu, kita harus tahu bahwa kita adalah orang berdosa. Orang berdosa. Ya betul, kita semua orang berdosa. Roma pasal 3 ayat 23 berkata, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah tanpa terkecuali. Termasuk kakek-kakek, termasuk nenek-nenek, termasuk kita semua yang ada di ruang Zoom ini. Dan karena dosa, maka ada hukuman yang Tuhan berikan bagi kita. Hukuman dosa itu adalah kematian yang kekal, yaitu maut. Dihukum selama-lamanya di dalam neraka. Kita terpisah dari Tuhan. Nah, adik-adik, sungguh sangat mengerikan. Karena hukuman Tuhan itu hukuman yang paling berat. Hukuman maut selama-lamanya. Tidak bisa bertemu dengan Tuhan dan terpisah dari Tuhan selama-lamanya. Nah, adik-adik semua, tahukah kamu ada banyak orang yang berusaha untuk bebas dari dosa. Mereka banyak melakukan cara dengan usaha mereka sendiri. Dengan cara bagaimana Kak Nestor? Ini dia perhatikan. Dengan cara mereka mau punya agama. Mau memiliki agama Kristen kah, agama Katolik kah, agama Muslim, Hindu, Buddha, dan lain sebagainya. Tapi ternyata adik-adik, punya agama itu tidak bisa menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Apalagi Kak Nestor, rajin ibadah. Adik-adik, walaupun kita rajin ibadah, tapi itu tidak bisa menyelamatkan kita. Karena semuanya itu adalah perbuatan baik kita yang kita lakukan dengan usaha dan cara kita sendiri. Dengan cara apa lagi Kak Nestor? Dengan perbuatan baik menolong teman, menolong papa, menolong mama dengan tujuan supaya selamat bebas dari dosa. Ternyata itu tidak bisa menyelamatkan kita dari dosa. Dengan cara apa lagi Kak Nestor? Dengan rajin berdoa, baca Alkitab setiap hari. Tapi ternyata usaha tersebut tidak bisa menyelamatkan kita dari dosa. Dengan apa lagi Kak Nestor? Memberi persembahan. Persembahan yang sangat besar. Mungkin kita yang memberikan persembahan paling banyak. Ya, tetapi semuanya itu tidak bisa menyelamatkan kita dari dosa adik-adik. Atau rajin belajar.
Adik-adik mau berusaha menyelamatkan diri dari dosa dengan rajin belajar sungguh-sungguh, mendapatkan nilai yang baik, juara setiap semester, bahkan dapat hadiah dari sekolah. Tapi ternyata itu tidak bisa menyelamatkan kita dari dosa, adik-adik, karena semuanya itu adalah usaha manusia. Nah, usaha kita tidak bisa membuat kita bebas dari hukuman maut. Waduh, mengerikan sekali adik-adik. Kalau begitu, aku kan pengen bebas dari dosa kan, Nestor. Apa yang harus aku lakukan? Kalau aku gak bisa kalau dengan cara beragama gak bisa, rajin berbuat ibadah gak bisa, rajin berbuat baik gak bisa, rajin berdoa gak bisa, baca Alkitab gak bisa, memberi percemahan gak bisa, rajin belajar gak bisa, perbuatan yang lain gak bisa. Terus gimana kan, Nestor? Nah, adik-adik, dengar baik-baik. Ada kabar yang ingin kalian sampaikan kepada kamu hari ini. Efesus pasal 2 ayat 8-9 berkata bahwa kita diselamatkan bukan karena usaha kita. Bukan karena usaha kita membebaskan diri dari hukuman dosa. Tetapi karena apa? Karena Tuhan Yesus. Itulah sebabnya Tuhan datang ke dalam dunia. Dia lahir di kandang domba. Dia melayani, bahkan rela mati di atas kayu salib. Dia datang untuk menyelamatkan kita. Adik-adik semuanya, hanyalah Tuhan Yesus sendiri yang mampu dan bisa menyelamatkan kita dari dosa. Dengar baik-baik, Papa dan Mama, adik-adik semua. Hanya Tuhan Yesus sendiri yang bisa menyelamatkan kita dari dosa kita. Kita tidak bisa menyelamatkan diri kita dari dosa. Punya agama, rajin ibadah, berbuat baik itu adalah wujud atau bukti kita percaya kepada Tuhan. Tetapi yang menyelamatkan kita adalah Tuhan Yesus yang telah mati di atas kayu salib. Dia datang menggantikan kita. Kita yang harusnya terhukum. Kita yang harusnya dihukum. Kita yang harusnya disalib. Tetapi dia menggantikan kita. Karena apa? Karena dia sangat mengasihi adik-adik yang ada di BNKP Marturia Bekasi. Nah, adik-adik semuanya, apakah hanya sampai Tuhan Yesus mati saja di atas kayu salib? Tidak, adik-adik. Nah, karena saya mau kasih tahu satu lagi. Kalau kita diselamatkan, itu karena anugerah Tuhan. Anugerah atau pemberian cuma-cuma dari Tuhan Yesus kepada kita. Bukan karena usaha kita, bukan karena cara kita, tapi karena pemberian Tuhan Yesus yang cuma-cuma dalam hidup kita. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus menebus kita hanya mati di atas kayu salib saja kah? Oh tidak, Yesus mati dan dikuburkan. Berarti Tuhan Yesus setelah mati dikuburkan, gimana dong kalian? Selesai sudah, habis sudah, tidak ada lagi kelanjutannya. Oh adik-adik, Tuhan Yesus bukan hanya sampai mati saja, tetapi ada kabar yang lebih luar biasa lagi. Tuhan Yesus bukan hanya sampai mati, tetapi pada hari yang ketiga dia bangkit dari kematian. Dan itulah yang kita rayakan pada hari ini. Kebangkitan Tuhan Yesus dari maut, dari kematian. Nah, coba perhatikan video berikut ini. Coba kita lihat apakah benar-benar Tuhan Yesus itu sudah bangkit atau belum. Yuk, perhatikan baik-baik apa yang terlihat di layar handphone atau laptop kamu masing-masing. Ini dia. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus, dan mereka berkata, Tuan, si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari, aku akan bangkit. Karena itu, perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga.
Dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu, dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat, dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu. Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea. Dan di sanalah mereka akan melihat aku." Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu, dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Wow, adik-adik, ternyata Tuhan Yesus bukan hanya sampai mati, disalib saja, tetapi Tuhan Yesus sudah bangkit dan benar-benar sudah bangkit. Walaupun banyak orang yang mengatakan, "Wah, itu bohong. Wah, jangan percaya, itu bohong." Tapi ternyata kabar ini benar-benar terjadi. Peristiwa ini benar-benar terjadi. Walaupun banyak orang yang bersikap seperti Thomas, tidak percaya. Murid-murid yang lain datang, ada Petrus, ada Yohanes datang. "Hei Petrus, hai Yohanes, aku gak percaya kalau Yesus sudah bangkit. Saya tidak percaya." Tetapi adik-adik, yuk, Yesus benar-benar bangkit. Coba kita lihat, ketika Thomas tidak percaya kepada kebangkitan Tuhan, apa yang terjadi? Kita lihat video satu lagi. Perhatikan dan perhatikan baik-baik. Ini bukti Tuhan Yesus benar-benar sudah bangkit dari kematian. Ini dia Thomas. Ini dia Thomas. Salah seorang dari ke-12 murid, Thomas yang disebut kembar, tidak ada ketika Yesus datang. Maka murid-murid lain memberitahukannya, "Kami telah melihat Tuhan." "Jika aku belum melihat bekas luka karena paku pada tangannya, dan meletakkan jari pada luka itu, juga meletakkan tangan pada lambungnya, aku tidak percaya."
Seminggu kemudian murid-murid Yesus berkumpul lagi di tempat yang sama. Dan Thomas ada juga bersama mereka. Pintunya terkunci, tapi Yesus datang dan berdiri di situ. Damai menyertai kalian. Letakkan jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkan tanganmu dan letakkan di lambungku. Jangan ragu-ragu, percayalah. Tuhanku dan Allahku. Kau percaya karena melihat aku. Berbahagialah orang yang percaya walau tidak melihat. Masih banyak lagi keajaiban lain yang dilakukan Yesus di hadapan murid-muridnya yang tidak ditulis dalam kitab ini. Tetapi semua ini ditulis supaya kalian percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah. Dan karena percaya kepadanya, kalian memperoleh hidup. Nah, adik-adik semuanya, walaupun ada banyak Thomas yang tidak percaya kepada Tuhan akan kebangkitannya pada hari-hari ini, jangan pernah bimbang, jangan pernah takut. Yakinlah sungguh-sungguh bahwa Tuhan Yesus itu telah bangkit dari kematian. Dan bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan Yesus. Dan berbahagialah adik-adik yang ada di GNKP Marturia Bekasi. Yang walaupun tidak melihat secara langsung, tetapi percaya dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan Yesus itu telah bangkit dari kematian. Nah, percayalah bahwa Tuhan Yesus telah lahir, telah mati, dan telah bangkit. Kalau engkau percaya kepadanya, maka ada jaminan yang diberikan Tuhan dalam hidupmu. Dalam hidup adik-adik, dalam hidup papa mama, dalam hidup kita semua. Jaminan Tuhan itu apa sih adik-adik? Nih yang pertama. 1 Yohanes 1:9. Segala dosa kita telah dan pasti diampuni oleh Tuhan. Yang penting kita mengakui dengan jujur di hadapan Tuhan. Dan Dia pasti mengampuni segala dosa-dosa kita. Jaminan Tuhan yang kedua. Ibrani pasal 13 ayat 5. Tuhan Yesus tidak membiarkan kita dan tidak meninggalkan kita. Dia bersama kita setiap hari. Walaupun sekarang kita sedang takut karena ada pandemi COVID-19, ada corona. Tetapi jangan takut. Tuhan Yesus tidak membiarkan dan tidak meninggalkan adik-adik. Walaupun adik-adik belajar dari rumah, jangan takut. Tuhan Yesus pasti tidak membiarkan dan tidak meninggalkan adik-adik semuanya. Dia selalu bersama dengan semua adik-adik setiap waktu. Dan jaminan yang paling luar biasa yang diberikan Tuhan kepada kita adalah ini. Jaminan, ini dia. Kita tidak perlu takut menghadapi kematian. Karena Tuhan Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Dan kita pun yang percaya kepadanya, kita pasti suatu hari nanti kalau kita meninggalkan dunia ini, kita yakin bahwa kita pasti bersama dengan Tuhan di surga. Yohanes pasal 3 ayat 36 berkata, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Jadi bagaimana respon kita dari cinta yang telah Tuhan berikan kepada kita semua? Kuncinya percaya. Yakinlah, percayalah bahwa Dia sudah melakukan sesuatu yang hebat buat kamu. Dia telah lahir, telah mati, dan telah bangkit. Bahkan ke depan kita akan merayakan Dia naik ke surga, menyediakan tempat bagi kita orang-orang yang percaya. Itulah sebabnya kalau engkau percaya kepada Tuhan, jangan takut menghadapi kematian.
Kanestor juga dulu takut menghadapi kematian. Aduh, aku nanti kalau meninggal bagaimana, aku gak masuk surga. Jangan takut. Karena Tuhan sudah menjamin kita pasti memperoleh hidup yang kekal bersama dengan Tuhan di surga. Kita sudah dibebaskan dari hukuman maut. Kita beroleh kehidupan yang kekal. Oleh sebab itu, Kanestor mengajak semua adik-adik, mengajak semua papa dan mama yang ada di ruang Zoom hari ini, yang ada di BNKP Marturia Bekasi, buka hatimu. Buka hatimu, terimalah Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Buka hatimu kepada Tuhan dan undang Dia masuk dalam hidupmu, dan terimalah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Walaupun engkau tidak melihat Dia, tapi yakin Dia sudah sangat mencintai engkau dan sudah memberikan bukti cintanya yang besar buat engkau. Dan biarkan Tuhan Yesus itu selalu tinggal di dalam hatimu. Seperti gambar yang Kanestor tunjukkan di layar. Dia tinggal di dalam hati kita. Hati kita yang kotor karena dosa. Karena kita percaya dan karena Dia ada di dalam kita. Menjadi bersih, menjadi putih. Dan Tuhan Yesus tinggal di dalam kita. Ayat hafalan buat kita hari ini Yohanes pasal 20 ayat 29b. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Yuk adik-adik kita baca dari rumah masing-masing ya. 1, 2, 3. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Sekali lagi ya, sekali lagi. 1, 2, 3. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Oke, sekarang Kanestor mau tutup layarnya. Coba dong disebutkan lagi ayat firman-Nya bareng-bareng yuk adik-adik. 1, 2, 3. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Oke, lipat tangan, tutup mata. Kanestor mengajak semua adik-adik yang ada di ruang Zoom pada hari ini. Siapa di antara adik-adik yang mau percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus? Kanestor mau lihat dari sini. Siapa adik-adik yang mau sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus? Lipat tanganmu, tutup matamu, dan Kanestor mau berdoa untuk kita semua. Minta Tuhan Yesus masuk dalam hatimu. Kanestor akan memutar musik dan Kanestor mau mengajak adik-adik untuk berdoa dari rumah masing-masing sendiri. Setelah itu nanti Kanestor akan berdoa. Berdoa minta Tuhan Yesus masuk di dalam hatimu. Selama lagu ini atau musik ini muncul, silakan berdoa, minta Tuhan Yesus masuk dalam hatimu. Silakan adik-adik. Ayo mari minta Tuhan Yesus masuk dalam hatimu. Katakan Tuhan Yesus, hati kami masuklah dalam hati kami, Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau adalah Tuhan yang mengasihi kami. Masuklah di hati adik-adik yang mendengar firman hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Karena saya mau berdoa untuk semua adik-adik, termasuk papa mama yang mau mengasihi Tuhan dan mau mencintai Tuhan sungguh-sungguh. Mari berdoa dengan saya. Tuhan, kami datang kepadamu. Kami telah dengar firman-Mu. Terima kasih karena Engkau mengasihi kami. Saatnya kami mengundang Engkau tetap tinggal dalam hati kami.
Biarlah kehadiran-Mu mengubahkan hidup kami. Dan ajar kami untuk selalu percaya dengan sungguh-sungguh bahwa Engkau adalah Tuhan yang telah mati, telah bangkit, dan telah memberikan jaminan hidup bagi kami. Berkati kami semua dan tanamkan firman-Mu dalam hati kami. Dalam pertumbuhan iman, Engkau berkati kami. Dalam perjalanan iman, Engkau memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau selama-lamanya. Ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang mengasihi kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, kita sudah dengar firman Tuhan dan saatnya Kaneso mau ulang lagi ya. Mau kasih kuis, siapa yang mau dapat hadiah dari Kaneso? Nah, pertanyaannya, tadi pertanyaan pertama sudah, sekarang pertanyaan yang kedua. Firman Tuhan ayat hafalannya berkata seperti ini. Berbahagialah setiap orang yang tidak melihat namun percaya. Ayat firman Tuhan tersebut itu dari kitab mana, ayat mana, dan pasal berapa? Ayo adik-adik. Ayo. Siapa nih yang bisa jawab nih? Siapa yang bisa jawab? Yohanes. Angel. Yohanes pasal 20 ayat 29. Enggak tahu. Ulang lagi Angel dan Zion Daily. Angel dan Zion Daily. Yohanes pasal 20 ayat 29. Kamu ngapain? Yeay, oke. Selamat untuk Angel dan Zion. Berikutnya, pertanyaan berikutnya. Tadi ada salah seorang murid Tuhan Yesus yang tidak percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Namanya siapa? Ayo, namanya siapa? Namanya Thomas. Siapa yang jawab? Siapa yang jawab? Loveria. Oke, Kaneso lihat ada yang duluan jawab, Loveria. Loveria siapa? Siapa? Loveria. Cynthia. Cynthia siapa? Thomas. Wow, Cynthia, selamat ya Cynthia. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, ini pertanyaan yang terakhir dari Kanestor, yang keempat. Perhatikan. Jaminan Tuhan Yesus yang ketiga yang Kanestor sampaikan tadi, kalau kita percaya, kita pasti beroleh apa ya? Beroleh hidup apa ya? Ayo. Hidup yang kekal. Siapa yang jawab itu? Siapa yang jawab? Hidup yang Oh, Edel ya. Edel yang jawab. Edel dan Michelle. Edel dan Michelle menjawab. Ulang sekali lagi jawabannya apa? Edel dan Michelle? Hidup yang kekal. Selamat untuk Edel dan Michelle dan selamat untuk kita semuanya. Ingat, Tuhan Yesus sudah memberikan hadiah yang istimewa, yaitu kehidupan yang kekal buat adik-adik semua. Selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Yahobu. Bye. Bye. Kak, aku tepuknya gini. Kariska? Ya kakak. Ya, gimana ceritanya hari ini? Seru nggak adik-adik? Seru sekali kakak. Banget. Nah, jadi walaupun kita tidak melihat, Walaupun tidak melihat, namun percaya. ya, benar banget. Jadi adik-adik, hari ini luar biasa ya cerita firman Tuhan. Jadi adik-adik juga harus terapkan di adik-adik, papa mama, kakak-kakak KPA semuanya. Jadi tidak perlu takut karena Tuhan itu sakit demi menebus dosa kita. Jadi kita sudah ada jaminan hidup. Jaminan apa? Jaminan yang kekal. Kehidupan yang kekal. Oke. Nah, adik-adik, sekarang kita akan lanjutkan lagi. Kita mau naikkan pujian, kakak? Ya, kita menaikkan pujian. Sebentar ya. Judulnya Dihapuskan Dosaku.
sama dengan cerita firman Tuhan tadi ya. Bukan dosa kita. Ayo ya, nyanyi di rumah masing-masing ya. Ya. Oke. Ya. Hanya oleh darah Yesus aku pulih dan sembuh. Hanya oleh darah Yesus bermasukku sucilah hidup. Hanya oleh darah Yesus. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus aku pulih dan sembuh. Hanya oleh darah Yesus hanya oleh darah Tapi lo kuida man. Lo speaking the Oke, hanya oleh darah Yesus kita suci. Hanya oleh darah Yesus kita boleh terhapus dosa-dosanya. Nah, sekarang kita akan sebentar ya, Kak. Ya, kepada Bapak Pendeta, kami mohon untuk membawa kita dalam doa penutup, doa Bapak kami dan doa berkat. Baik, adik-adik sekalian, sebelum kita mengakhiri, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi yang kami imani dalam nama Yesus Kristus, kami sangat bersuka cita, kami sangat bergembira pada saat ini. Tuhan telah mengajarkan kami tentang kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, ajarlah kami untuk selalu percaya meskipun kami tidak melihat. Dan biarlah itu yang kami imani di dalam kehidupan kami masing-masing, di dalam setiap pekerjaan kami, pelayanan kami, bahkan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati kami. Dan saat ini kami kembali berserah diri ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami, kiranya Tuhan memberkati apa yang menjadi cita-cita kami, dan semua apa yang menjadi pengharapan kami di dalam Yesus Kristus. Hamba juga berdoa buat para orang tua yang telah setia mendampingi anak-anak di dalam mengikuti ibadah perayaan Paskah saat ini. Kiranya Engkau memberkati mereka, memberikan mereka kekuatan, kesehatan, umur yang panjang, agar dalam pertemuan selanjutnya selalu setia dalam mendampingi anak-anak. Terima kasih atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan Bapak Ibu Guru KPA,
yang telah berjeri lelah melayani Tuhan di tengah anak-anak, biarpun apa yang mereka lakukan Tuhan, biar menjadi kemuliaan nama Bapa di atas kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami telah berdoa, dan yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita tenangkan hati dan pikiran kita menerima berkat yang daripada Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai adik-adik kami sekalian dan kita semuanya. Amin. Kita angkat pujian, Bapak terima kasih. Nyanyi, Bapak terima kasih. Ada suaranya. Ada suaranya, Dek? Bapak. Kak Rizka, ibadah udah selesai, tapi acara kita belum selesai loh. Kita masih ada perayaan, kita masih ada apa Kak? Pengumuman, pemenang lomba, ada TikTok. Udah kan? Udah selesai kan? Oke Kak ya, buat orang tua, buat kakak-kakak guru KPA dan adik-adik, kita masih mengikuti. Yang bikin puisi ini mah yang udah gede-gede. Itu apa ya Kak? Baca puisi kelas besar. Ya. Semesta gulita, mentari tertunduk menutup mata. Ketika
ketika Sang Maha memutuskan menanggungkan semua luka ke atas pundak putranya. Untayan serapah umat menggiring juang, menambah beban, mengoyak rasa. Kepala yang berdarah tertusuk mahkota duri. Dengan sekuat raga menegada, meminta Bapa memberi ampun untuk mereka yang telah menyesal. Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Salib yang menopang memembat dosa dan kutuk ke atas pundak penuh luka. Hujaman serapah dibalas sepenuh cinta dengan tangan terbuka, pasrah menerima amarah Sang Bapa. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ada kutuk ataupun susah, Ia bertahan demi mewujud janji. Sesungguhnya hari ini juga kamu akan bersama aku dalam demi menebus umat dari hukuman dan kutuk Sang Juru Selamat, bertarung menghadang umat. Cinta yang sempurna menggiringi perjuangan yang sempurna. Sudah selesai. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawa. Oke, keren ya. Dari Kakak Angel tadi puisi dari kelas besar. Sekarang kita mendengarkan kata sambutan dari salah satu orang tua kita, Ketua BPMJ. Kepada Bapak kami persilakan. Salam Bapak, Ibu, dan adik-adik semuanya. Halo. Halo. Baik. Bagaimana kabarnya semuanya? Baik. Kami memberikan sambutan pada perayaan Paskah KPA pada siang hari ini. Puji Tuhan kita bisa melaksanakan atas penyertaan Tuhan walaupun melalui virtual. Yang pertama-tama yang kami hormati Bapak Pendeta Jemaat, Ketua KPA, dan seluruh jajaran guru-guru KPA, Jemaat BNKP Marturia Bekasi, dan terlebih-lebih yang kami sayangi, yang kami banggakan di dalam Kristus, adik-adik kami, anak-anak kami, siswa KPA, Jemaat BNKP Marturia Bekasi yang diberkati Tuhan, semuanya dimanapun berada. Dalam situasi saat ini, kami berterima kasih atas nama BPMJ, berterima kasih kepada Ketua KPA dan seluruh jajarannya, pengurus KPA dan guru-guru KPA yang telah memfasilitasi kegiatan ini kepada anak-anak kita. Walaupun dalam situasi pandemi, tapi tetap kita melaksanakan sesuai dengan program KPA dalam melaksanakan kegiatan Paskah untuk anak-anak kita pada saat ini. Jangan bosan-bosan kepada pengurus KPA Marturia Bekasi, lanjutkan terus atas penyertaan Tuhan, pasti kita bisa melaksanakan ini semua dengan baik. Walaupun dalam situasi yang tidak bersahabat dengan kita semuanya. Tentu dalam hal ini kami sangat mengapresiasi juga anak-anak kami, adik-adik kami yang telah ikut
dalam melaksanakan seluruh kegiatan KPA yang telah dirancang oleh pengurus KPA dan guru-guru KPA semuanya. Tidak ada kata lain yang kami hanturkan pada siang hari ini yang kami sampaikan, hanya berterima kasih. Mari kita berpaku tangan dan terus menjalin kebersamaan ini agar ke depan anak-anak kita ini merupakan penerus pemimpin-pemimpin di Marturia Bekasi. Mulai dari saat ini, mari kita membekali mereka dengan pembinaan mental rohani yang cukup matang. Tentu itu tidak terlepas semua atas dedikasi dan pemberian ilmu dari guru-guru KPA dan terlebih-lebih kepada Pak Pendeta yang telah membina KPA di Marturia Bekasi. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Salam Yahoo. Baik, terima kasih. Sekarang kita akan... Tapi kenapa sih ini? Sebuah kata yang akan disampaikan oleh Ibu Ketua KPA, oleh Tante Nana Yahulu. Terima kasih kepada Kariska, Kak Ina Angel. Shalom. Shalom. Yang kami hormati Bapak Pendeta Jemaat Marturia Bekasi, Bapak Ketua BPMJ dan jajarannya, Bapak Ibu Koordinator Sektor, Ketua-Ketua Komisi, dan juga Bapak Ibu Majelis Jemaat BNKP Marturia Bekasi. Dan yang kami hormati Kak Nestor Lase yang telah membawakan cerita Alkitab kepada anak-anak kita KPA pada siang hari ini. Yang kami kasihi teman-teman kami guru KPA dan teristimewa kepada seluruh anak-anak kami Komisi KPA. Syukur kepada Tuhan kita boleh melaksanakan perayaan ibadah Paskah pada siang hari ini sekalipun secara virtual karena kondisi yang belum kondusif. Bapak Ibu yang kami kasihi, perayaan Paskah Komisi KPA ini kami laksanakan dengan tujuan untuk mengingatkan anak-anak kita KPA akan begitu besarnya kasih Allah, kasih Tuhan Yesus. Kita semua, Dia rela berkorban hanya untuk menyelamatkan kita. Dan kita melalui perayaan Paskah ini, anak-anak kita KPA ini bisa bertumbuh dengan baik dan menjadi pengikut-pengikut Kristus yang setia. Bapak Ibu yang kami kasihi, pada kesempatan ini juga kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta, Bapak Ketua BPMJ, para majelis, dan orang tua dari anak-anak kami Komisi KPA dan seluruh Jemaat Marturia Bekasi atas segala dukungan dan perhatian selama ini kepada anak-anak KPA. Harapan kami, perhatian dan dukungan ini akan terus berlanjut. Demikian juga terima kasih kepada Kak Nestor atas pelayanan hari ini. Semoga Tuhan semakin memberkati pelayanan Kak Nestor ke depan. Dan juga terima kasih kepada kakak-kakak panitia perayaan Paskah tahun ini. Semoga Tuhan yang membalaskan segala jeripayah selama ini. Terima kasih ya. Ya, acara ini boleh berlangsung dengan baik. Demikian yang dapat kami sampaikan, kiranya pada perayaan Paskah KPA tahun ini, kita semua mendapat berkat dan sukacita Paskah melalui pengorbanan dan kebangkitan Tuhan kita. Sauhagele, Yahoo. Oke, terima kasih Tuhan. Ya, orang tua dan kakak-kakak. Nah, ini mau tahu sih siapa yang jadi juara lomba ya Kariska ya. Mudah-mudahan adik-adik semua menang, pasti menang di sini. Dapat hadiah juga semua pasti. Nah, jangan Dede. Ini kita baru dengar ada dari kelas kecil ya. Ya. Coba lihat dulu. Beserta membatik Iya. Queen. Lucu ya tapi geraknya.
Ya. Ya. Oke, nanti Kak Rizka Luar biasa. juga ya Kak, biar kita menang juga kayak adik-adik ya. Oh, sekarang dengarkan pengumuman lomba. Dan kami berikan kesempatan kepada Kakak Ina Carol dari umumkan Siapa sekarang? Queen. Baik, terima kasih Kakak Ina Angel sama Rizka untuk kesempatan yang diberikan. Nah, adik-adik semuanya, siapa yang mau tahu pemenang-pemenang lomba yang kita lakukan? Siapa yang mau? Ayo. Apanya? Ya, adik-adik sudah mengikuti acara ini. Nah, kakak mau lihat dulu nih. Mana senyuman yang paling manis? Ayo, senyumannya dulu. Ayo, semangatnya masih ada nggak? Senyum manisnya mana? Ayo. Wah, ganteng semua ya. Nah, adik-adik kita sudah melakukan lomba Paskah. Itu nih, selamat Paskah, KPA Marturia Bekasi. Selamat Paskah. Masih ingat nggak lomba apa? Ayo yang kita lakukan. Ayo, siapa yang tahu lomba apa aja? Lomba TikTok. Ya, ayo siapa? Nanti aku dapat lomba apa? Jawab. Karaoke. Ingat nggak lomba apa? Karaoke. Lomba TikTok, benar. Apa lagi? Baca puisi. Ya. Puisi, betul. Satu lagi lomba apa? Hias telur. TikTok dong Kak. Lomba TikTok. Lomba karaoke, betul. Wah, jawabannya benar-benar semua nih. Iya. Beberapa minggu yang lalu kita sudah melakukan lomba. Nah, sekarang kita mau tahu nih pemenangnya. Nah, kakak di sini akan membacakan siapa aja pemenang. Nah, yang memberikan video kakak ada 42 orang. Wow, banyak banget. Dan kakak dan teman-teman juri ini sangat apresiasi semua video-video yang sudah dikirimkan kepada kami semua. Nah, kami di sini pusing dan bingung dan juga nggak bisa tidur seminggu. Waduh, bagaimana nih? Karena semua video-videonya bagus-bagus, keren-keren. Nah, di sini adik-adik semuanya ya yang sudah mengirimkan ya semuanya bagus dan keren-keren. Nah, tapi kakak akan memilih, mungkin ada yang lebih lagi latihannya. Kalau kakak tidak sebutkan nanti siapa di sini, jangan kecil hati ya sayang ya. Seperti yang kakak Ina Angel bilang, kita semua jadi pemenangnya. Oke? Ya. Tidak lama-lama lagi ya, kakak akan membacakan dulu nih siapa aja ya jurinya ya. Nah, juri TikTok di sini ada Kakak Oi dan Kakak Rizka. Ayo tepuk tangan dong. Untuk juri puisi ya ada Kakak Ina Leo dan Kakak Ina Angel. Ayo tepuk tangan. Nah, untuk juri karaoke di sini ada Kakak Ina Nathan dan kakak sendiri, Kakak Ina Carol. Nah, yang dinilai di sini adalah ya kesesuaian gerakan. Kalau TikTok gerakannya harus sesuai ya dengan lagunya. Kemudian ekspresinya dan penampilannya. Kalau puisi penghayatannya, terus intonasinya. Kemudian kalau karaoke juga kesesuaian dalam lagu ekspresi dan penampilannya. Baik adik-adik, kita akan bacakan ya. Kakak akan bacakan dulu pemenang urutan yang ketiga. Ya. Lomba TikTok kelas kecil. Lomba TikTok kelas kecil. Perhatikan ya. Pemenang ketiga adalah siapa ya? Kakak Reta. Oh,
itu? Yes. Oh, salah ya, Kakak Renta itu Yes. ketuanya ya. Oh, bukan. Ya, dikirain menang. Waduh, masih serius nih, adik-adik menunggu nih. Pemenang ketiga adalah Friska Zebua. Ayo tepuk tangannya. Yeay, selamat. Pemenang TikTok kelas kecil yang kedua adalah Nadir Daily. Dan pemenang pertama siapa adalah Wih Tega. Yeay, tepuk tangan dong. Nah, sekarang untuk lomba TikTok kelas tengah. Perhatikan baik-baik ya. Pemenang ketiga adalah Kalista Zendrate. Pemenang kedua adalah Alona Buulele. Yeay. Pemenang pertama Andika Pratama. Sekarang lomba TikTok untuk kelas besar. Wah, siapa ini ya? Semuanya bagus-bagus. Pemenang ketiga, urutan ketiga, dimenangkan oleh Dian Mendrova. Yeay. Pemenang kedua dimenangkan oleh Destin Zega. Yeay. Dan pemenang pertama, Joseph Zendrate. Yeay, Prata. Asik. Lomba-lomba. Sekarang kita dengarkan untuk pemenang lomba puisi. Nah, lomba puisi kelas besar apa kelas tengah dulu maunya? Tengah dulu, Kak. Ya. Kelas besar. Nah, di sini cuma 2 pemenangnya ya, adik ya. Nah, puisi kelas besar dimenangkan. Pemenang kedua adalah Gita Zendrate. Pemenang pertama lomba puisi kelas besar adalah Angel Dali. Kemudian pemenang lomba puisi kelas tengah. Juara kedua dimenangkan oleh Angel Gea. Yeay. Juara pertama adalah Lydia Zaluhu. Wah. Lomba apa lagi ya? Nah, ini lomba terakhir nih. Lomba karaoke untuk anak-anak kelas kecil. Nah, perhatikan baik-baik ya, Dek. Di sini ada juara lomba karaoke kelas kecil itu ada harapan 1. Jadi ada 4 orang ya adik-adik ya. Kakak bacakan dari harapan 1 ya. Jadi pemenang harapan 1 adalah Jesslyn Daily. Pemenang ketiga lomba karaoke dimenangkan oleh Faro Waruwu. Yeay, mantap Waruwu. Pemenang kedua adalah Yeska Delapadua. Kita dengarkan ya, siapa juara 1 lomba karaoke kelas kecil. Dimenangkan oleh Waru. Ya, Waruwu lagi. Kamu Rina. Yeay. Terima kasih. Ya, itu dia pemenang-pemenangnya. Untuk yang tidak menang, jangan kecil hati karena dapat hadiah juga. Oke, terima kasih. Kami serahkan lagi kepada MC. Oke, terima kasih Kakak Inekel atas pengumuman pemenang lomba. Sama-sama Kakak. Nah, untuk yang peserta lomba yang sudah menang, nanti
tolong di share screen dong Kak. Jangan lupa kirim apa itu nomor rekening. Wow. Saya dapat nggak Kak ya? Nomor rekening ke Kakak Ina Astrid dan Kakak Ina Leo. Ya, jangan lupa dikirim ya. Dicatat dulu nomor teleponnya biar mama nanti kasih mamanya. Iya. Itu untuk semua peserta lomba ya Kakak? Semua. Karena semua menang tadi kan katanya. Semua menang kan? Oh, KPA dapat juga ya Kak. Menang ya. Kakak-kakaknya dapat senyuman. Saya mau kirim rekening nih. Ini soalnya. Oke. Udah dicatat tadi Kedik. Kalau ada papa mama di situ, boleh langsung papa mamanya yang ini yang catat ya. Ya. Oke. Sudah. Oke. Sudah kali ya, Kak? Oke. Udah dicatat. Oke. Terima kasih.